Jadi santri sekarang ini di masa-masa seperti ini nih, santri itu keren, tidak perlu kecil hati. Jadi begitu, karena banyak ilmu mereka yang bisa disebarluaskan, bisa diterapkan di dunia formal, dan itu dibutuhkan sekali oleh teman-teman di formal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun selamat sore ataupun selamat pagi ataupun selamat malam bagi pemirsa Pring Sewu TV berada di podcast Sewu Tamu. Hari ini saya menghadirkan sahabat saya yang dulu tidur bareng di pondok pesantren. Walaupun saya cuma numpang tidur aja sih di pondok pesantren beliau. Tapi beliau sahabat saya ini memang dulu mondok di pesantren di Pringsau saja sih, nggak jauh-jauh. Dan sekarang Mas Anis namanya. Mas Anis ini sekarang bekerja di Dinas Pendidikan Kabupaten Pringsewu. Sebelumnya merupakan guru di SD dan sekarang bermigrasi dari guru ke fungsional ke struktural. Maaf, dari fungsional ke struktural. Dan sekarang bekerja di Dinas Pendidikan. Nah, ini yang mau saya angkat teman-teman sekalian. Pemirsa Pring Sewu TV, terutama di podcast Sewu Tamu pada kali ini kita berkenalan dengan Mas Anis. Selamat siang Mas Anis. Selamat siang. Selamat siang. Ya, terima kasih atas hadirannya Mas. Ya, saya mengundang Mas Anis ini udah dari seminggu yang lalu lah. Saya undang, belum bisa hadir. Alhamdulillah sore hari ini menyempatkan hadir, masih pakai pakaian dinas, belum pulang beliau ini. Jadi memang saya tarik ke sini. Ayo Mas, kita podcast di ruang podcast kami. Ya, ini temanya menarik nih Mas. Jadi temanya tentang santri yang memang ya kita tahulah santri bergelut dengan kitab kuning, dengan Quran, dan dengan kegiatan-kegiatan yang bisa dikatakan seperti itulah santri, tapi sampean bisa masuk ke dinas pendidikan terutama dan menjadi PNS. Gimana ceritanya kok bisa santri sampai masuk ke dinas dan sekarang masih bertahan? Saya tahu nih di dinas itu ya mungkin banyak yang kontra lah dengan dunia santri. Ya gimana Mas Anis? Baik, pertama Gus, saya mengucapkan terima kasih sudah diundang di podcast Sewu Tamu Pring Sewu TV. Di sore hari ini berkesempatan di tempat yang mungkin baru kita ya. Ya, baru. Oke. Ya, baik, terkait dengan pertanyaan tadi, sebenarnya memang menurut saya dengan santri masuk ke pemerintahan, dengan adanya perbedaan mungkin ya kalau boleh dikatakan ada kesenjangan nih antara apa yang sudah dipelajari dengan kenyataan yang terjadi di pemerintahan. Betul. Tapi kan diharapkan di sini sebenarnya santri itu merubah wajah pemerintahan. Seperti gitu. Dari pemerintahan yang kita lihat saja beberapa kabupaten kota yang memang pemerintahannya diisi dengan santri-santri, di situ memang berubah. Seperti contoh begini, kebiasaan seremonial yang tadinya tidak Islami, itu sekarang kan di pemerintahan yang basicnya santri, umpamanya bupati santri, kemudian pegawainya banyak santri, itu akan berubah. Seremonial umpamanya tahun baru nih, perayaan tahun baru seremonial. Kita seperti contoh di Kabupaten Pringsewu saja sudah ada perubahan. Sebelum masa pandemi kemarin kita sudah ada istighozah, kemudian ziarah kubur di makam-makam yang sekitar Kabupaten Pringsewu seperti itu. Harapannya kan seperti itu, sebenarnya santri di pemerintahan itu lebih melayani dengan adab. Yang tadinya kita tahu bahwa masyarakat desa itu cenderung tidak memahami terkait dengan birokrasi yang begitu panjang dan begitu sulit. Dengan adanya santri, dengan kebiasaan santri yang sederhana, itu membuat pelayanan itu lebih sederhana juga. Masyarakat juga lebih care nih dengan pemerintah. Seperti contoh, saya di Dinas Pendidikan. Masyarakat ingin mengurus kepindahan anaknya di Dinas Pendidikan. Sebelumnya memang ada seolah-olah masyarakat menganggap dengan kita datang ke
dinas pendidikan itu sulit ya begitu ya, karena memang adab yang diberikan, pelayanan yang diberikan kepada masyarakat itu masih kurang. Dengan adanya teman-teman nih dengan basic santri, dia lebih mengutamakan pelayanan dengan ramah, kemudian apa sih yang ingin dimaksudkan oleh masyarakat, sebuah kesederhanaan nih, birokrasi yang sederhana, mereka menjadi semakin care, semakin terbuka sama kita. Nih kita butuh ini nih, ada masalah seperti ini di pendidikan di dasar, mereka lebih mudah curhat, berbeda dengan dulu. Memang ini sangat sinergi. Nah, memang kalau saya pribadi banyak sekali hal-hal yang memang di dunia pemerintahan ini sangat berlawanan dengan kita tahu ya, sangat berlawanan, akan tetapi kita meminimalisir hal-hal tersebut. Bagaimana kita memilah hal-hal yang memang seharusnya tidak dilakukan, bagaimana kita mengajak teman-teman kita untuk berjalan ke jalur yang baik, seperti itu ya, dengan bukan dengan terang-terangan secara langsung. Kan tahu sendiri kita kalau di jenjang di pemerintahan ada pimpinan ya kan, secara struktur itu sudah jelas. Dan di situ ya hal-hal kecil lah, dimulai dari hal-hal kecil, kebiasaan santri yang kita biasa lakukan, kita tanamkan di kantor, di pemerintahan seperti itu. Contoh nih, kita dianggap kalau memang kan kita kelihatan nih ya, kalau dengan kebiasaan-kebiasaan kita itu di kantor kita kelihatan. Contohnya nih, orang teman-teman kantor itu banyak loh yang tidak bisa berwudu dengan baik. Betul. Seperti itu. Sejak awal saja di situ kita ajak teman-teman di kantor itu, banyak loh yang kadang saking senengnya dengan pekerjaan lupa nih saatnya kita sholat, kita ajak yuk berjamaah. Nah, hal-hal seperti itu peran santri sangat penting di pemerintahan. Betul. Itu mungkin sebagai pembuka obrolan kita. Buka tapi panjang. Aku nunggu berhenti. Iya. Tapi menarik, Mas. Artinya yang saya garis bawahi itu tadi pelayanan ketika pemerintahan itu sebelumnya mungkin ya sebelumnya, terutama di Pringsewu lah ya, kita kan hidup di Pringsewu, sebelumnya terasa kaku nih, tapi ketika hadir nih seorang santri di pemerintahan lebih fleksibel, lebih ramah. Ya saya pernah sih Mas, terus terang aja, ketika saya ke rumah Pak Bupati Abah Sujadi, beliau kan kita tahu bukan hanya santri, tapi beliau juga punya pondok pesantren. Tapi ketika masuk ke rumah beliau, beda dengan kita masuk ke pejabat-pejabat pemerintahan di kabupaten atau kota lain ya. Seolah-olah kita masuk nih ya dipersilahkan, di monggo masuk, artinya tidak dipersulit. Itu contoh masuknya. Atau di dinas terkait yang memang melayani masyarakat, beda memang. Ketika saya bertemu dengan kawan nih yang memang ya kayak sampai nih, saya ke dinas pendidikan nih, ketemu dengan sampean melayani, ya beda memang. Artinya bukan berarti saya menafikan artinya yang bukan santri, tetapi kita sebagai santri bisa mewarnai gitu ya Mas ya, yang saya garis bawahi, mewarnai yang ada di kegiatan di dinas pendidikan, di Kabupaten Pringsewu ini. Nah terus Mas tadi menyinggung terkait awal-awal nih sampai masuk di birokrasi, banyak yang tidak cocok nih dengan dunia santri, itu menyikapinya seperti apa? Ya maafnya ngomong, hal-hal yang negatif nih, ya itu bukan rahasia umum lagi lah ya. Mungkin ada di satu kantor yang melakukan tindakan penyelewengan dan lain sebagainya, itu gimana Mas? Iya, baik, tadi menyambung ya terkait pemerintahan di Kabupaten Pringsewu. Saya memang bergerak, berpindah ya dari fungsional guru tadinya, diajak ke struktural untuk bantu dinas pendidikan. Sebenarnya pada dasar pemikiran saya adalah melihat siapa pimpinan kita, sebenarnya gitu. Betul. Jadi pimpinan kita itu santri ya. Memang berbeda Gus. Jadi bupatinya itu umpamanya santri ya, di kita ini bupati santri, maka ke bawah itu memang terlihat berbeda Kabupaten Pringsewu ini. Saya kadang kalau kita sedang dinas luar, kita kan ngobrol dengan pejabat yang lain, gitu. Itu memang sangat beda. Ada kesenjangan, ada batas atau gap di kabupaten kota lain. Jadi mereka mau nabrak itu sungkan. Wah ini anak buahnya Pak Sujadi nih. Sebenarnya cenderung karena
sikap-sikap mereka itu mungkin ada penularan nih dari bupatinya. Kita kan lihat nih bupati kita tipikalnya seperti ini. Banyak pegawai-pegawai di pemerintah Kabupaten Gresik yang menyesuaikan diri. Walaupun dia tidak santri, menyesuaikan diri. Apalagi di dinas itu memang ada sifat-sifat santri yang ada gitu. Dia itu bisa menjadi sebuah apa ya? Virus baik gitu. Virus baik yang vaksin yang merubah itu semua. Terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana kita menyikapi, memang itu tidak hal mudah di dalam pemerintahan yang dalam tanda kutip memang ada seperti itu ya. Kita hanya bisa mungkin memperkecil peluang itu, kemudian kita berhusnudzon bahwa itu sebenarnya tidak terjadi, tapi tetap dengan nasihat-nasihat yang kita berikan bahwa itu memang tidak baik, seandainya masih bisa dilakukan oleh kita. Tapi kan kita tahu bahwa di birokrasi itu tetap terstruktur. Kita nggak bisa semua sendiri kita. Nah seperti itu sudah ada strukturnya, ada pimpinan, seperti itu. Nah selama sampai nih Mas Anies berkecimpung, ini masuk ke dinas, langsung dinas pendidikan ya? Iya, langsung. Belum pindah-pindah lagi ya? Masih dinas pendidikan ya? Belum. Sampai saat ini ya? Passionnya kan pendidikan. Sebenarnya passionnya ngajar anak-anak. Enggak, saya lihat sampean passionnya bukan ngajar, bukan pendidikan, tapi entertain. Aduh, besok saya pindah ke Bersih TV aja kalau gitu. Mending pindah ke Kominfo aja lah. Kominfo ya gitu ya. Biar kita entertain, kita hidup gitu loh. Karena passion sampean saya lihat dari dulu entertain gitu. Gitu ya, sedih kena kamera. Karena ngajar aja pengen disyuting kan. Aduh, bisa aja ini. Langsung di-share ke media sosial. Itu punya passion tersendiri itu. Karena ada kawan juga yang ngajar tapi passionnya di dunia entertain juga ada banyak. Betul. Tapi memang itu suatu ilmu yang baru lah ya buat kita semua, ngajar tapi dikombinasi dengan pembelajaran yang menarik gitu. Betul. Nah, ngomongnya nanya apa lagi tadi saya lupa. Selama sampai di dinas pendidikan ini kan belum pindah-pindah nih. Jadi yang dirasakan artinya seorang santri, kita fokus ke santri, masuk ke dinas pendidikan, apa yang sampean rasakan yang paling kerasa nih, sehingga sampean bisa mewarnai dari sampean seorang santri, sampean bisa mewarnai di dinas itu, yang paling kerasa apa? Nah, itu dari hal sederhana sebenarnya. Jadi sesuatu itu pastikan dimulai dari hal-hal sederhana. Pertama kali saya masuk itu di situ saya salam. Pertama kali itu ya, itu menjadi hal aneh. Hal aneh buat mereka. Kemudian saya bersalaman. Itu juga menjadi hal aneh. Kenapa sih mereka kayaknya nggak biasa gitu dengan hal-hal seperti itu. Kemudian saya sering mengucap saya minta tolong. Dengan umpamanya kita staf, kita sesama pekerja, minta tolong dong, bantu ambilkan sesuatu. Kemudian saya ucapkan terima kasih setelah itu menjadi virus sebenarnya, karena berulang-ulang kita minta tolong. Orang juga mau sungkan, mau marah sama saya, gitu. Karena gimana ya, kita kan santri kebiasaan nih lemah lembut ya, kita diajarkan yang itu, kita di adab itu menjadi nomor satu kan, memang begitu. Jadi itu yang biasa kita tularkan ke mereka, hal-hal seperti itu kerasa sekali. Itu hal yang remeh itu ya, yang kecil tapi itu merupakan menjadi dampak positif di iklim pekerjaan. Jadi mereka tidak emosionalnya terkendali, panas hawanya itu karena banyak pekerjaan. Kita tahu bahwa tamu-tamu kita juga banyak dari pemerhati pendidikan, yang pengen tahu tentang pendidikan, yang kepo-kepo tentang pendidikan, kemudian ingin hal-hal sesuatu banyak hal, kita layani dengan ramah, kita layani dengan adab yang baik. Mereka, saya kira semua kan sama-sama kita manusia. Saat kita diperlakukan dengan hormat, maka dia juga akan memperlakukan kita dengan hormat. Itu sebenarnya konsep-konsep santri yang kita terapkan di kedinasan seperti itu. Dari mulai dari depan mereka masuk, ada yang bisa dibantu Bu, dengan bahasa yang sederhana, birokrasi yang sederhana, itu sangat membantu. Seperti itu. Bagus. Kapan-kapan kita podcast lagi, kita live kan berani nggak kira-kira? Wah, iya juga ya. Sementara ini nggak ini bisa diedit. Ini masih diedit. Jadi
season selanjutnya kita live aja ya. Waduh, serem nggak ini kira-kira? Ditonton sama warga masyarakat Kabupaten Pringsewu, dinas-dinas terkait, dan terutama ya kawan-kawan kita lah yang santri biar mereka tidak tidak minder. Karena kan kebanyakan santri-santri setelah keluar dari pondok pesantren minder. Wah, mau jadi apa? Saya mau melangkah yang di luar jalur, khawatir salah, minder dan lain sebagainya. Ini kan bisa dikatakan keluar jalur nih. Seharusnya kalau santri keluar dari santri ngajar ngaji, buka pondok pesantren, minimal ngurusi tahlilan. Sampai kan nggak pernah ngaji, tapi ngaji di rumah. Karena begini sih Gus. Kalau mau ngajar ngaji, jadi santri yang nggak begitu pinter ngaji. Jadi takut sesat dan menyesatkan gitu ya. Jadi memang menjalani kehidupan kan memang santri pertama begini. Santri itu harus optimis sebenarnya. Sekarang ini santri ini menurut saya bukan hal yang di belakang loh. Kita ini santri itu keren menurut saya. Betul, santri itu keren. Buktinya apa? Banyak orang-orang sukses, orang-orang kaya, orang-orang yang berwawasan formal itu meletakkan putra-putrinya di pondok pesantren. Itu bukti bahwa santri itu keren memang. Sekarang menjadi pilihan utama justru. Karena kita tahu dampak dari globalisasi sekarang ini memang dunia pesantren menjadi solusi bagi anak-anak mereka. Apalagi nih kemarin pandemi, kita kena pandemi, anak-anak nggak sekolah, anak-anak di rumah. Banyak loh yang wali murid yang akhirnya memilih opsi pesantren sebagai pilihan. Itu pilihan terbaik gitu. Termasuk kita ya. Termasuk kita. Jadi itu kan terpaksa ini sekarang tapi hal yang positif. Iya betul. Masih kecil, udahlah kita pindahin ini, nggak punya pilihan lain. Ada kemerosotan emosional, ada kemerosotan kecerdasan kalau kayak gini terus. Moral juga. Moral. Jadi kita letakkan ke pesantren. Nah, seperti itu. Jadi santri sekarang ini di masa-masa seperti ini nih, santri itu keren. Tidak perlu kecil hati. Jadi begitu. Karena banyak ilmu mereka yang bisa disebarluaskan, bisa diterapkan di dunia formal, dan itu dibutuhkan sekali oleh teman-teman di formal seperti itu. Artinya santri sekarang ini bukan hal yang memalukan. Bukan. Dulu ketika kita ya di zaman kita lah ya, kita keluar dari pondok mau menonjolkan saya santri, saya bisa ngaji malu kita kan. Apalagi kita bukan dari orang yang punya dana, punya duit, bukan orang kaya. Kita pas-pasan, kita mau mengajukan diri bahwa saya ini santri, malu. Tapi sekarang itulah menjadi fenomena ketika kita yang memang benar-benar alumni santri, alumni pondok pesantren tidak mau menonjolkan diri kita. Akhirnya orang-orang yang bukan dari kalangan santri menonjolkan dirinya, menganggap dirinya bisa terkait ilmu agama, dakwah sana dakwah sini, padahal mohon maaf ilmunya bukan dari pondok pesantren tetapi dari nyari di Google, di YouTube. Itu kan sangat riskan, sangat fenomena seperti ini sangat mengkhawatirkan gitu. Nah, artinya ini yang mau kita angkat. Kemarin saya berpikir wah ini bagus nih untuk mengangkat santri, karena tema yang saya angkat di podcast ini memang terkait santri, pondok pesantren dan keislaman. Terakhir mau ada tambahan nggak Mas? Dari catat kayaknya udah nyata tadi. Ini hanya mencatat sih, mencatat biar untuk kita sampaikan ke masyarakat umum. Apa kira-kira Mas? Arti begini, dengan adanya santri Gus adanya santri di pemerintahan, harapannya nanti ke depan santri itu pertama termotivasi, lebih optimismenya lebih baik, bahwa santri tidak kecil hati lagi. Dengan adanya santri di pemerintahan, maka nanti santri-santri kita itu lebih dipedulikan. Bagaimana dipedulikan oleh pemerintah? Pemerintah dengan kepeduliannya mengajak santri untuk lebih mandiri. Dengan adanya anggaran dari pemerintah, perhatian dari pemerintah, santri diajak untuk mandiri, maka santri yang keluar dari pondok pesantren betul-betul bisa mandiri. Tidak harus jadi ASN kan, tapi dia bisa membuka lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Terutama bantuan-bantuan itu juga penting. Kita tahu pondok pesantren, kalau santri nanti sudah ada di pemerintahan, bisa perhatian dengan pondok pesantren. Kita tahu PR besar pondok pesantren itu sanitasi. Oleh sebab itu, apa itu sanitasi maksudnya apa? Sanitasi itu ya dari dia
bagaimana MCK-nya, bagaimana menjaga kebersihannya, bagaimana tata cara dia makannya, agar lebih baik lagi, lebih higienis, walaupun tidak sehigienis kalau kata orang kesehatan kan bersih sekali ya. Karena tahulah kita dulu makannya gimana. Tapi memang itu menjadi bukan problem sih sebenarnya, artinya menjadi kebiasaan yang perlu kita mulai pelan-pelan kita perbaiki. Karena kebanyakan pondok itu tidak memperhatikan sanitasi itu, Mas. Betul. Nah, terus di catatan di Dinas Pendidikan nih, sekolah-sekolah yang itu mempunyai pondok pesantren ada berapa persen? Sekolah-sekolah yang di bawah naungan Dinas Pendidikan yang punya pesantren itu berapa persen kira-kira? Kalau sekolah yang memiliki pondok pesantren itu memang kalau untuk negeri dan swasta ya itu sebenarnya kalau SMP baru ada satu itu kalau yang di bawah Dinas Pendidikan. Kan rata-rata pondok pesantren itu punyanya MTS sama SMK. Ya SMK itu ya. Itu tidak di bawah naungan Dinas Pendidikan. Kalau SMP baru yang ada di Pringkumpul itu ya, yang ada pondok pesantrennya. Ya itu karena SMP jadi masuk di bawah Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Busewu. Tapi tentu saja dengan banyaknya santri yang sudah berkecimpung di pemerintahan, menurut saya apalagi di Dinas Pendidikan nanti inginnya ke depan banyaklah program-program terkait dengan pesantren. Pesantren dengan dia mungkin program tahfidz di semua sekolah negeri karena kita tahu bahwa hafidz sekarang menjadi pokok ya, banyak program-program beasiswa segala macam itu diambil dari hafidz Quran. Sehingga program-program itu kalau bisa ke depan nanti ditanamkan dengan melibatkan santri-santri dari pondok pesantren yang memang itu nanti umpamanya menghafalnya itu dengan sanad yang jelas maksudnya. Betul. Sekarang ini kadang-kadang kita cuma tahfidz tahu siapa sih dari mana gurunya begitu. Gurunya kan? Aja nggak hafal Quran tidak jelas sih gitu keilmuannya. Jadi harapannya ke depan seperti itu. Mereka menghafalnya itu betul-betul runtut itunya keilmuannya jelas. Ada sanadnya. Ya betul itu. Terakhir, karena Indo sore Mas Anies juga sudah ditunggu sang istri. Iya. Tadi udah lihat PA-nya. Sabar ya Yang. Masih tepat Gus Ato. Bisa aja gitu. Makanya saya nggak bisa lama-lama, tapi saya nanti nagih janjinya ya. Kita harus podcast kedua kalinya ini nanti. Kita live kan ya. Nanti siap dikabarin aja. Oke. Nanti kalau live kan kadisnya bisa nonton. Iya. Nanti kadisnya udah nonton, nanti suruh kesini podcast juga. Iya, betul. Terakhir nih. Jadi saya awalnya khawatir sih Mas. Bukan khawatir, tapi bisa nggak ya ketika santri berkecimpung di dunia pemerintahan, santri itu terbawa arus apa malah mewarnai. Nah, kalau pandangan dari Mas Anies nih, banyak kan kawan-kawan santri yang terlibat yang bekerja di ASN nih, entah itu honor ataupun PNS. Kelihatan yang menurut pandangan Mas Anies sih kawan-kawan dari kalangan santri nih sebagian besar ikut terhanyut dengan hingar-bingar di dunia pemerintahan atau malah mewarnai kesantriannya itu. Begitu ya. Memang itu kembali lagi pada personal sebetulnya. Baik santri ataupun tidak santri, keinginan itu kembali kepada personal. Jadi kalau kita ibaratkan tadi kita di sungai sedang mengikuti aliran derasnya air sungai, tetap kita akan ikut arus. Betul. Tidak mungkin kita nggak ikut arus gitu. Tetap arus itu akan kita ikuti, tapi jangan sampai tenggelam. Kita punya kapal sendiri. Tenggelam. Cuman bedanya memang kalau santri itu di sudut pandang ambisiusnya, dia masih bisa ada rem ya, lebih ada rem seperti itu. Udah punya pondasi. Jadi kalau saat kita mengalir di aliran itu kok deras dan kira-kira mau tenggelam lebih baik kita kemudian mentas ya bahasanya. Lepaskan jangkar, mentas dulu. Lepaskan jangkar, mentas seperti itu. Seperti itu sih sebenarnya seperti itu. Kita bisa ngerem dan syukur-syukur kita bisa mewarnai Mas ya. Betul. Mewarnai yang seperti Masnya tadi Mas Anies tadi cerita walaupun hal yang sepele kayak mengucapkan salam, betul. salaman dan melayani masyarakat dengan ramah, dengan senyum, dengan adabiah yang bagus. Oke, terima kasih Mas Anies atas kehadirannya. Siap. Tetap saya minta waktunya podcast yang kedua kalinya dengan tema yang berbeda, tetapi tidak jauh-jauh lah. Berbicara tentang kehidupan Mas Anies, saya pengen tahu kehidupan Mas Anies nih. Waduh. Yang saya tahu, dulu waktu masih di pondok, itu
kayak memprihatinkan gitu. beli sabun aja ngutang ya. Kan tahu dulu ya sering traktir kan Gus Ato. Iya, dulu apa ya? Iya, sangat susah lah. Sangat Intinya susah gitu. lah ya. Artinya dulu di pondok mau minta kiriman orang tua Iya. aja susah. Betul. Dan yang saya tahu Mas Anies ini dari saya kenal udah nggak punya bapak. Ya. Yang saya tahu hanya ada ibu aja, bapak sudah nggak ada lama. Betul. Dan sekarang sudah sukses seperti ini dari santri. Alhamdulillah. Jadi kawan-kawan santri jangan minder, jangan putus asa, jangan takut untuk melangkah di luar jalur kesantrian, tetapi kita malah mewarnai jalur yang bukan santri menjadi santri. Ya, betul. Demikian. Oke. Ada tambahan lagi nggak? Cukup lah. Nambah terus. Ya. Oke, terima kasih Mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.